Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera selalu. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia, yaitu tentang materi hukum dasar kimia. Silakan diperhatikan tayangan berikut ini. Ada beberapa tokoh sebagai pencetus hukum dasar kimia. Yang pertama yaitu Anthony Laurent Lavoisier, pencetus hukum kekekalan massa. Gambar kedua adalah Joseph Louis Proust, pencetus hukum perbandingan tetap. Ada John Dalton dengan hukum perbandingan berganda, Guy Lussac dengan hukum perbandingan volume, dan Avogadro dengan hukum perbandingan molekul. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa jumlah massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Mari kita perhatikan soal berikut ini. Sebanyak 36 gram serbuk sulfur direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas sulfur dioksida 64 gram. Berapakah massa gas oksigen yang bereaksi? Penyelesaian. Serbuk sulfur atau belerang dilambangkan dengan S. Bereaksi atau direaksikan plus dengan gas oksigen. Oksigen lambangnya adalah O2. Gas, ini fasenya gas. Menghasilkan tanda panah gas belerang dioksida atau sulfur dioksida adalah SO2, sehingga reaksi lengkapnya adalah S plus O2 menghasilkan SO2. S-nya atau sulfurnya sebanyak 36 gram, kita tulis di bawahnya. Hasil reaksinya adalah gas belerang dioksida sebanyak 64 gram. Maka berapakah massa gas oksigen? Kita kasih tanda tanya di bawahnya. Nah, ingat, untuk menyelesaikannya kita menggunakan hukum kekekalan massa, di mana hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Maka sebelum reaksi adalah massa S ditambah dengan massa oksigen harus sama dengan massa SO2, sehingga jumlah massa dari oksigen adalah sebesar 28 gram. Jadi kita buktikan 36 ditambah 28 sama dengan 64. Ini membuktikan bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Selanjutnya kita perhatikan pembentukan garam dapur dari atom Na dan klor. Garam dapur dari berbagai sumber, ya. Yang pertama, data garam dari Indramayu. Ternyata mula-mula yang digunakan adalah natrium sebanyak 0,786 gram, direaksikan dengan klorida sebanyak 1,214 gram, dihasilkan garam 2 gram. Ternyata perbandingan antara Na dengan Cl yang digunakan adalah 1 dibanding 1,54. Kita perhatikan lagi untuk data yang kedua.
sebanyak 0,59 gram natrium direaksikan dengan massa klorida 0,91 gram, ternyata garam yang dihasilkan adalah 1,5 gram. Perbandingan antara Na dengan Cl yang dipakai adalah 1 dibanding 1,54. Demikian juga untuk garam yang berasal dari garam impor. 0,983 gram direaksikan dengan klorida 1,517 gram, ternyata dihasilkan garam 2,5 gram. Perbandingan antara Na dan Cl yang dipakai juga 1 dibanding 1,54. Nah, dari data di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? Berdasarkan data hasil pengamatan ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Lanjut, disediakan tabel hasil eksperimen PROS berikut ini. Nah, dari tabel di atas, jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapakah gram air yang terbentuk? Dari data percobaan PROS diperoleh perbandingan bahwa massa hidrogen dibanding dengan massa oksigen dibanding dengan massa air sebesar 1 dibanding 8 dibanding 9. Nah, jika disediakan mula-mula adalah 4 gram hidrogen ya, kemudian 40 gram oksigen, maka berapakah oksigen yang digunakan dan berapakah air yang terbentuk? Perhatikan, perbandingan selalu 1 dibanding 8 dibanding 9. Maka jika hidrogennya disediakan 4 gram, oksigen yang diperlukan adalah 4 kali 8 sama dengan 32 gram. Nah, berapakah air yang terbentuk atau air yang dihasilkan? Maka kita bisa menjawab bahwa jumlah antara hidrogen dengan oksigen yang digunakan yaitu 4 ditambah 32, tentu sama dengan 36 gram. Oke, kita rekap kembali penyelesaian soalnya seperti tayangan berikut. Ya, karena perbandingan hidrogen dan oksigen adalah 1 dibanding 8, maka jika hidrogen yang disediakan adalah 4 gram, ya, jadi hidrogen yang disediakan 4 gram dan oksigen yang disediakan adalah 40 gram, maka oksigen tidak diperlukan sepenuhnya atau semuanya. Oksigen yang diperlukan di sini untuk bereaksi hanya 1 dibanding 8. Jadi 8 ya perbandingannya, sehingga jika ada 4 gram hidrogen, maka oksigennya ya, oksigen yang diperlukan adalah 4 kali 8 sama dengan 32 gram. Sehingga ada di sisa oksigen di sini yaitu sebanyak 40 dikurangi 32 sama dengan 8 gram. Ya, jadi 8 gram ini oksigen tidak ikut bereaksi, tapi
menjadi sisa. Oke, jika ditulis diringkas seperti tadi ya, kita rekap kembali menjadi seperti di bawah ini. Jadi, hidrogen yang bereaksi 4 gram, oksigen yang bereaksi adalah 32 gram, maka air yang terbentuk adalah 36 gram. Sisa oksigen sama dengan 8 gram. Oke, kita lanjut ke hukum dasar yang dikemukakan oleh tokoh berikut ini. Tokoh berikut menyatakan bahwa bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ya, teori ini dikemukakan oleh John Dalton. Teori yang dikemukakan oleh John Dalton ini dikenal dengan hukum kelipatan perbandingan. Contoh, nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, kemudian NO, N2O3, dan N2O4. Dengan komposisi massa terlihat pada tabel berikut ini. Senyawa N2O, massa nitrogen 28 gram, massa oksigen 16 gram, sehingga perbandingan massa nitrogen dan oksigen adalah 7:4. Kemudian di dalam senyawa NO, perbandingannya adalah 7:8. Dalam senyawa N2O3, perbandingan massa nitrogen dan massa oksigen sebesar 7:12. Sedangkan pada senyawa N2O4, perbandingan massa nitrogen dan massa oksigen adalah 7:16. Dari tabel tersebut terlihat bahwa massa nitrogen yang dibutuhkan adalah tetap, sedangkan massa oksigen dalam N2O, dalam NO, kemudian dibandingkan di dalam senyawa N2O3 dan N2O4 sama dengan 4 dibanding 8 dibanding 12 dibanding 16. Kalau disederhanakan, perbandingannya menjadi 1:2:3:4. Inilah menurut teori John Dalton yang dikenal dengan hukum kelipatan perbandingan. Ya, menyatakan bahwa bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan massa unsur-unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya kita bahas hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Menurut Gay-Lussac bahwa bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dua volume gas hidrogen ditambah atau direaksikan dengan satu volume gas oksigen akan menghasilkan dua volume uap air. Lanjut ke hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Sehingga perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan
perbandingan koefisien reaksinya. Perhatikan contoh berikut. Gas metana dibakar sempurna dengan oksigen. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. CH4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Bila metana yang dibakar 3 liter, berapa liter gas oksigen yang diperlukan dan berapa liter gas CO2 dan H2O yang dihasilkan jika semua volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Untuk menyelesaikan soal berikut, maka terlebih dahulu kita harus menyetarakan reaksinya. Oke, kita tulis kembali reaksinya. CH4, ya, CH4 direaksikan dengan oksigen, menghasilkan CO2 plus H2O. Ya, C-nya sudah sama sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga kita perlu menyamakan H-nya. H sebelah kiri 4, sebelah kanan 2, maka kita kalikan angka 2 di sini. Kita cek kembali O-nya sekarang. O-nya di sini 2, di sini 2 ditambah 2 adalah 4. Maka kita kalikan dengan angka 2. Nah, sebelah sini ya. Sehingga diperoleh perbandingan CH4 adalah 1 dengan O2 ya. Perbandingan koefisien O2-nya di sini adalah 2 ya. Koefisien CO2-nya adalah 1 dan koefisien H2O-nya adalah 2. Diperoleh perbandingan koefisien 1 banding 2 banding 1 banding 2. Setelah disetarakan, reaksi menjadi CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Diperoleh perbandingan koefisien 1 banding 2 banding 1 banding 2. Sehingga jika ada 1 liter CH4, maka O2 yang dibutuhkan adalah 2 liter. CO2 yang dihasilkan adalah 1 liter dan H2O yang dihasilkan adalah 2 liter sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Sehingga jika soal menyediakan 3 liter CH4, maka berapakah oksigen yang diperlukan? Ya, tinggal mengalikan 3 kali 2 sama dengan 6 liter. Berapakah CO2 yang dihasilkan? Tinggal kita bandingkan koefisiennya. Untuk menentukan volume gas yang dicari, kita juga bisa menggunakan rumus di bawah ini. Volume yang dicari sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui kali volume yang diketahui. Sehingga volume H2O bisa dicari juga dengan cara sebagai berikut. VH2O sama dengan koefisien H2O-nya adalah 2 dibagi dengan koefisien yang diketahui yaitu CH4, koefisiennya 1 kali volume yang diketahui. Diketahui volume CH4 adalah 3 sama dengan 6 liter. Demikian tadi belajar kita tentang hukum dasar kimia. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga bermanfaat. Salam sehat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.